Oke, di sini sudah ada Alika dan juga Vika yang bakal nemenin teman-teman di sesi kedua kali ini. Oke, silahkan Alika dan Vika. Saya Monica dan Saya Fikri, kami berdua pamit dulu ya. see you. See you. See you, thank you Bu Monica dan juga Fikri. Halo teman-teman, kayaknya kita udah dengerin materi yang luar biasa nih dari Pak Christopher gitu ya. Nah, sekarang kita mau ganti pembicara. Sebelum itu, kita kenalan dulu nih. Nah, kali ini akan bersama aku Vika dari Vkom 2020 dan tentunya aku nggak sendiri. Ada salah satu teman aku yang paling kece. Ada siapa nih? Alika, halo semuanya. Perkenalkan, aku Alika dari Vkom 2020 yang akan melanjutkan acara hari ini bersama Vika tentunya dengan pembicara yang keren banget dan juga luar biasa nih. Oke, tanpa basa-basi nih, setelah ini bakal ada sesi dari siapa nih Kak Vika? Wah, habis ini kita akan mendengarkan sesi dari salah satu alumni dari Visual Communication Design angkatan 2017 nih Kak Alika. Wow, kayaknya kita bakal dapat materi yang luar biasa dan tentunya dari alumni ini akan sharing-sharing nih mengenai mungkin brandingnya atau mungkin pengalamannya dan sebagainya kepada teman-teman yang ada di sini. Kira-kira ada siapa nih Kak Alika pada hari ini? Ada Kak Leoni nih yang bakalan bahas seputar brand pottery-nya dia nih. Dan buat teman-teman yang barangkali nanti mau tanya, boleh nih langsung drop di kolom chat atau mungkin boleh raise hand ya, lalu unmute. Iya, benar banget nih. Tentunya kali kan nanti kita juga akan ada sesi foto di terakhir. Jadi teman-teman nanti diharapkan on cam waktu terakhir. It's okay, nggak apa-apa jika jaringannya jelek, jika semuanya tidak bisa mendukung untuk on cam, tidak apa-apa. Yang penting mendengarkan materi dan nanti di sela-sela mungkin kita akan sapa-sapa untuk teman-teman yang off cam ini kira-kira masih ada di tempat atau tidak ya Kak Alika? Iya, ya udah. Benar banget. Karena sudah ada Kak Leoni yang sangat bagus sekali nantinya akan menyampaikan materinya. Langsung aja waktu dan layar kami persilahkan. Halo semuanya, selamat siang. Di sini sudah siang sih, aku posisiku di Samarinda. Apa kabar semuanya? So, mungkin di sini aku bakalan lebih ke sharing sih ya. Kalau sebelum mungkin dari speaker sebelumnya itu mungkin juga sharing dan juga sambil ngejelasin tentang brand activation terlebihnya. Dan kebetulan aku di projectku ini aku mengambil brand campaign. Nah, mungkin bisa aja kita langsung ke sesinya. Ini kalau boleh tanya, ini yang share PPT saya sendiri atau dari silakan dari share sendiri bisa. Oh, share sendiri. Share sendiri boleh. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah terlihat, Kak. Oke, jadi kita nonton videonya sebentar dulu. Oke, ini sudah. Jadi itu perkenalan singkat aku. Oke, slide. Jadi itu perkenalan singkat aku dulu tentang Unit Pottery. Jadi kita langsung aja ya. Ya, perkenalkan nama aku Leoni. Aku dari angkatan VCD 2017 yang bentar lagi bakal wisuda.
Jadi di sini project aku mengambil pottery. Mungkin beberapa orang sudah mulai tahu ya, mungkin pottery itu apa. Mungkin buat beberapa orang yang masih kurang tahu atau masih baru pertama kali dengar. Jadi pottery itu secara singkatnya itu adalah proses di mana kita membuat keramik dari tanah liat hingga dia menjadi sebuah produk, entah itu tableware atau sampai ke dekorasi, dan masih banyak hal lagi yang bisa dibuat dari clay itu. Gitu. Nah, aku juga ada punya Instagram profile yang kalian bisa cek juga mungkinnya, atau kalau misalnya kalian pengen nanya lagi, itu ada di Only Pottery. Oke, lanjut. Jadi untuk di pembahasan ini mungkin aku lebih singkat aja, soalnya aku yakin kalau misalnya terlalu panjang kayaknya juga nantinya agak boring mungkin gitu. Jadi aku lebih sharing yang pertama, gimana sih awal mula aku bisa ketemu sama projectku ini tentang pottery ini. Gitu. Jadi pertama kali itu sebenarnya aku itu gabut. Ya seperti biasa kita awal-awal waktu pertama kali itu kayak bingung mau ngapain, dan terutama aku juga waktu itu bingung pas waktu di awal-awal semester 6 dapat liburan 3 bulan juga panjang banget kan rasanya kan. Dan akhirnya aku juga kebetulan memang suka berangkat, dan akhirnya aku kebetulan pas berangkat itu aku cari di Google kayak aku mau ke Bali kan waktu itu, dan aku search things to do in Bali, banyak keluar macam-macamnya itu ya, entah kafe yang hype atau yang kayak beach club, hotel, villa, semua itu kan kayak sudah banyak banget kan. Dan aku ngerasa itu boring gitu loh. Aku pengen yang kayak lebih ada experience-nya lagi gitu. Nah, terus habis itu aku ketemu sama salah satu websitenya itu Studio Pottery. Studio Pottery ini jadinya begitu aku hubungin, kira-kira maksudnya kapan aku bisa ikut workshopnya, dan kebetulan waktu itu juga dapat slotnya, akhirnya aku langsung nyoba pas itu nyampe. Nah, waktu pertama kali aku ikutan workshop ini, aku sama sekali belum pernah nyentuh yang namanya clay, sama sekali belum. Kenal apa karakteristik tentang clay-nya atau yang kayak secara praktikalnya gimana, aku sama sekali belum pernah. Nah, dari sini aku itu mulai diajarin secara ada 2 kelas. 2 kelas itu yang pertama tentang yang kayak basic how to build pottery from clay, yang benar-benar yang kayak benar-benar diajarin tentang centering, tentang kayak cara membuat tanah itu supaya nggak miring-miring, sampai cara ngebentuk, sampai ke final produknya gimana, dan juga sampai diajarinnya itu benar-benar dari awal sampai akhir gitu. Terus ya, aku juga ada ikut juga kelas yang isinya itu buat yang painting, khusus buat yang painting pakai glaze keramik itu. Nah, jadinya dari sini itu kan aku ngerasa kayak, wih, asik juga ya keramik ya. Awal-awalnya aku mikir kayak, oh iya ternyata bikin keramik tuh gampang. Awalnya aku ngomong kayak gitu. Terus sampai tetap ada rasa penasaran, sampai akhirnya itu aku itu gimana ya, kayak nanya ke yang bagian tutornya itu, aku nanya kayak, boleh nggak aku belajar lebih lanjut lagi tentang keramik gitu. Oh ya, boleh aja, dibilang gitu kan, kayak kamu kalau misalnya mau datang ke yang pabrikannya, kita sebenarnya ada pabrik besar, itu aku nggak tahu sama sekali kan. Terus akhirnya aku diajak untuk factory tour. Factory tour itu waktu itu akhirnya besoknya aku diajak ke Kevalas Keramik. Itu juga akhirnya aku magang di sana. Gitu. Nah, waktu sampai di sana itu ternyata aku baru benar-benar nyadar dan benar-benar yang kayak, wow, ternyata dunia keramik itu benar-benar seluas itu. Bahkan sampai benar-benar yang sebelumnya aku mungkin juga sempat mikir yang kayak, oh ya keramik ya adalah keramik, udah that's it. Ada yang kayak nilai value yang gimana itu nggak ada. Dan begitu aku sampai di sana ya ternyata selama ini orang-orang juga sudah gimana ya, udah benar-benar
sangat mengapresiasi tentang keunikan keramik ini, prosesnya ini, bahkan ya sudah dari yang kayak restoran atau hotel atau semuanya itu mereka sudah pada pakai semua gitu loh. Nah, akhirnya muncul sampai aku kayak ngerasa kayak oke, saatnya aku juga ngebuat, bukan ngebuat sih, lebih tepatnya itu aku pengen ngegali lagi lebih dalam lagi tentang keramik ini. Nah, kebetulan waktu itu aku juga langsung cari kayak semacam resource-nya, kayak beli tanah di mana, beli mesinnya di mana, beli apa semuanya di mana gitu kan. Dan akhirnya kebetulan aku juga dapat itu juga, aku juga sudah sampai lumayan keliling-keliling juga lagi, sampai nanya sana nanya sini, masuk ke daerah pedesaan, daerah mana aku juga udah cari. Terus akhirnya barang studio, maksudnya barang keramik ini aku taruh di rumahku dan aku coba belajar sendiri. Pokoknya pernah waktu dulu itu aku sampai kayak entah tanahnya kelempar ke dinding, entah tanahnya itu sampai yang bener-bener yang kayak jelek banget, sampai dimarahin sama papa mamaku sendiri juga iya gitu kan. Cuman yang namanya memang sudah niat banget pengen belajar, pokoknya udah belajar sampai bener-bener lumayan bisa. Dan akhirnya aku iseng kayak, kalau aku sendiri udah bisa, gimana kalau aku ajak teman-temanku yang lainnya juga gitu. Dan akhirnya aku ngajak beberapa teman dekatku dan juga ada dosen juga di sini. Sebenarnya waktu itu aku mau ngundang lumayan banyak orang, cuman ada beberapa orang yang nggak bisa juga, ada beberapa dosen juga yang nggak bisa. Jadi ini aku juga ada videonya. Lagi. Aku yang ngira nih. Kayak gitu terus sampai atas. Sampai tinggi. Oke, jadi pas waktu yang di video ini tuh sebenarnya benar-benar aku belum ngebuat brandku, masih belum ada brand sama sekali. Dan akhirnya aku sambil nanya ke teman-temanku ini kayak gimana ya kalau misalnya seandainya aku buat project gitu. Aku nggak mikir yang kayak tentang kayak sampai ngejual sampai apa gitu, masih belum mikir. Cuman setidaknya kayak dari yang hobiku ini aku ya oke lah, aku ingin menghasilkan sesuatu gitu kan. Dan ya untungnya memang dari pihak kampus juga dan juga para lingkunganku juga lainnya juga mensupport aku juga, dan jadi aku buatlah project pottery ini sebagai final project aku untuk kuliah. Oke, dan singkat cerita dari yang sebelum-sebelumnya itu aku yang kayak dari awal yang merintis itu sampai akhirnya aku sampai di tugas akhirku yang final project ini, dan aku ngebawa judul rancangan brand campaign dan media promosi untuk meningkatkan awareness value brand Oni Pottery. Nah, kenapa aku mengangkat brand campaign untuk potteryku ini? Karena sebenarnya tuh ini ya,
aku kebetulan juga memang anaknya memang di bagian copywriting. Suka ngomong-ngomong, suka pokoknya kayak waktu dulu kalau misalnya sama klien, aku yang bagian yang entah yang teksnya atau entah yang pokoknya cara menyampaikannya itu kayak gitu. Dan aku rasa hal ini ya cukup menarik juga gitu kan. Dan aku mengangkat 5 topik itu tentang brand awareness, social media, brand strategy, brand campaign, and value proposition. Dan memang waktu aku mengangkat 5 topik ini, terlebihnya pas waktu itu karena adanya pandemi ya. Jadi pas waktu aku ngebuat ini tuh kayak itu tuh terjadi COVID yang awal-awal. Jadi sebelum adanya COVID, aku tuh sebenarnya udah mikir kayak, oke, kalau misalnya aku udah buat Oni Pottery ini, nantinya aku bakal mau buka workshop, aku mau bakal collab sama ini itu. Dan itu memang sudah ada di rancangan dan sudah pernah ada sebut, sudah juga lagi diurus waktu itu. Cuman karena ada pandemi, itu benar-benar di saat dimana aku itu juga mikir kayak, wow, ternyata efek dari pandemik yang tiba-tiba datang ini benar-benar separah ini ya gitu ya. Jadi sempet pada akhirnya itu Oni Pottery itu juga sempet yang kayak sampai postpone, bahkan sampai sekarang pun juga masih postpone juga karena studio aku posisinya di Surabaya dan aku posisinya di Samarinda dan aku nggak bisa ngelanjutin hal itu. Nah, tapi akhirnya dari yang karena kan project ini harus bakal berjalan kan, nggak boleh bakal berhenti. Jadi akhirnya aku berusaha gimana caranya supaya oke, orang masih bisa menikmatin cara proses ngebuat keramik, tapi di rumah aja. Dan akhirnya aku waktu itu ngebuat semacam pottery kit. Pottery kitnya itu lebih kayak ke self painting. Jadi di mana nanti aku bakal ngasih di dalam kitnya itu aku bakal ngasih keramik yang masih polos, yang belum didasari dengan glaze. Dan nantinya orang itu bakal akan melukis sendiri sampai selesai, sampai sudah yang menurut dia juga sudah bagus, dan akhirnya dia bisa memproses barang keramik itu lagi sendiri di rumah aja, itu bisa. Gitu. Itu juga sebenarnya kalau misalnya mau dipikir-pikir lagi, ya sebenarnya masih banyak potensial lagi sih ya, karena keramik itu tuh kalau aku lihat di internet, keramik tuh nggak bakalan mati gitu loh. Kayak yang penting selama memang resources juga sudah ada juga kayak gitu loh, yang kayak semua peluang itu juga ada ya nggak masalah gitu. Oke, ya kira-kira dari yang aku jelasin itu udah mau selesai sih. Cuman dari sini itu aku harap kalian pas waktu ngebuat project untuk yang sekarang dan untuk final project ini nanti, aku harap kalau misalnya kalian itu pas waktu ngebuat project itu ada yang kayak beberapa suara yang kayak, oh ya ini kayaknya bakal capek deh dan bakal melelahkan. Kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa kamu ngelakuin itu? Atau mungkin yang kayak projectmu itu kayak membosankan. Nah, kamu mesti cari lagi yang lain. Nggak apa-apa, kamu terima aja, nggak apa-apa. Tapi kamu juga harus langsung putar balik otak, bener-bener kamu harus nyari solusinya bener-bener gitu. Kayak gimana sih caranya? Nah, memang yang aku tekanin juga, kalian memang harus nyari tentang yang kayak value-nya kalian apa, kayak problemnya kalian apa. Dua itu kalian gabungin, dan itu kalian buat jadi project, itu sudah bener-bener bagus banget gitu loh, aku yakin. Sisanya kalian memang harus cari lagi, cari terus, pokoknya harus ngomong sama orang atau gimana kolaborasi atau memang oke kalau misalnya ada peluang ya langsung aja sikat aja kayak gitu. Itu sih mungkin sampai di sini dulu dari sharing tentang aku. Mungkin selanjutnya boleh kalau kalian ada mau tanya-tanya tentang pottery atau tentang perkuliahan atau gimana boleh langsung tanya di chat atau speaker aktifin mic-nya nggak apa-apa. Tuh, thank you.
Oke, thank you untuk materi yang sungguh luar biasa dari Kak Leoni. Ya benar teman ya teman-teman. Kalau misalkan kegabutan itu sebenarnya bisa menjadi salah satu jalan kita untuk punya usaha baru, ide-ide baru. Betul seperti itu ya Kak Leoni ya. Ya, betul. Iya, betul banget. Jadi jangan takut ketika teman-teman nanti akhirnya, wah, bisnisku ini bakal A, B, C, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu hanya cuma angan-angan kita aja ya sebenarnya Kak Leoni. Kita belum menjalankan dan kalau kita memang senang dalam hal itu akan menjadi peluang yang sangat besar seperti Kak Oni ini yang sudah punya branding sendiri yaitu Oni Pottery. Nah, yang mau tanya silakan teman-teman langsung drop pertanyaan di kolom chat ataupun kalian bisa langsung raise hand dan unmute boleh banget nih. Sharing-sharing bersama Kak Oni. Tanya-tanya tentang pengalamannya, suka dukanya apa, atau mungkin gimana sih ngerintis dari awal. Banyak sekali sebenarnya yang harus kita gali dari Oni Pottery ini, teman-teman. Mungkin teman-teman lagi penasaran, bisa langsung tanya. Mumpung ada narasumber yang luar biasa di sini ya, Kak Alika. Iya benar banget. Kapan lagi kan bisa sharing seputar mungkin selain seputar brand atau mungkin pengen tanya nih dulu kuliah kok bisa nih tiba-tiba ke pottery-nya ini. Apa tidak kepikiran brand lain selain brand pottery ini atau mungkin Kak Oni ini pengen buka suatu brand yang berbeda dari brand Oni Pottery ini mungkin. Jadi kalau misalnya dulu itu aku sering banget ikut workshop dari sebelum aku kuliah, bahkan sampai sekarang aku sering ikutin workshop. Jadi aku udah ngikutin yang kayak makeup, iya ya mungkin kayak lebih ke cewek-cewekan mungkin ya, kayak makeup. Terus yang kayak yang sulam itu juga aku udah ngikutin. Terus flower yang kayak yang di press kayak gitu, terus yang dihias-hias, itu semuanya juga udah aku ikutin. Dan kalau dilihat masing-masing satu persatu itu sebenarnya semua tuh banyak peluangnya gitu loh. Kayak semua tuh bisa aja dijadiin sebuah bisnis tuh bisa. Tinggal kitanya lagi milih mau yang mana aja, kira-kira kamu nyaman di mana gitu. Paling enggak kalian harus kayak nyari oh ya kira-kira kalau misalnya di sini aku bisa berkembang nggak ya gitu loh. Atau kalau misalnya dirasa terlalu susah ya udah nggak usah terlalu muluk-muluk sampai mikir stres banget kayak aduh gimana ya udah leave it gitu, cari lagi nggak apa-apa. Jadi ya karena kebetulan juga aku waktu sama keramik ini juga nggak tahu ya, mungkin karena ngelihat dari yang proses jadinya itu juga karena bagus banget dan juga dari yang proses awalnya juga sangat kompleks banget. Jadi ya udah aku lanjut lagi. Walaupun kalau dilihat-lihat dari jurusan kita VCD ini kan nggak ada sama sekali, maksudnya nggak ada yang mata kuliah yang mengajarkan tentang keramik kan, gitu. Cuman ya akhirnya ya karena kita juga sudah ada internet juga, ada internet itu kan juga lebih apa ya, kita tuh udah sangat dipermudahkan banget gitu loh. Kalau misalnya mau belajar ya tinggal search aja gitu. Oke, katanya Maga Putra just do it gitu ya, Kak Leoni. Just do it aja. Iya. Nah, ini teman-teman gak ada beneran yang mau nanya nih sama Kak Leoni. Leoni sudah luar biasa loh, mulai dari bangun bisnis, kemudian suka dukanya pasti ada. Gak ada yang penasaran gitu mau tanya apa ke Kak Leoni? Mumpung ada di sini. Ini kok kayaknya pada lesu gitu ya. Udah mulai ngantuk nih, udah jam menuju siang. Iya, jam-jam makan siang ini atau jangan-jangan ditinggal main game ini kali kayak. Duh, sayang banget kalau misalnya sharing dari kalian ini ditinggal. Soalnya ini sangat bermanfaat sekali dan menginspirasi ya. Apalagi buat kita yang pengen bikin brand tapi sesuai hobi kita kayak kalian yang udah jatuh cinta sama keramik ternyata. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian kan pasti sudah punya masing-masing kayak oh aku pengennya ini gitu, dan mungkin ada beberapa hal yang kayak mungkin kurang relate atau yang kayak gimana, itu nggak apa-apa gitu. Tapi pokoknya yang benar-benar aku tekankan di sini karena aku juga sebelumnya kan sudah ngicip juga nih yang kayak dari yang VCD 4, 5 sampai yang kayak akhirnya gitu. Itu ya pokoknya yang aku saranin benar-benar apa ya? Benar-benar kalian harus dengerin diri kalian sendiri, terus juga ya harus belajar. Memang
emang dari kita lahir sampai kita mau mati pun kita memang harus belajar terus gitu loh. Jangan pernah bosan tentang hal itu gitu. Walaupun kalian sudah berada di titik yang kayak, duh kok nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya mau rehat, rehat aja nggak apa-apa. Cuman tetap kalian harus belajar gitu. Nggak pernah bosan-bosannya untuk ngomong itu sih. Oke, bener banget. Kita masih nunggu pertanyaan dari teman-teman. Sambil nunggu, mungkin aku ada pertanyaan pribadi nih kepada Kak Leoni. Kak Leoni ini tadi menanyakan, memberikan inspirasi gitu ya. Walaupun kamu ada orang yang nggak setuju tentang bisnis kamu atau ada yang nggak dukung dan lain sebagainya, kamu tetap harus optimis gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih dari Kak Leoni sendiri, ada nggak sih orang-orang terdekat ataupun sahabat, teman-teman yang mungkin nggak mendukung Kak Leoni dalam bisnis ini, dan gimana sih caranya Kak Leoni ini untuk akhirnya oke, aku tetap mau di poteri ini, mau bangun bisnis ini, mau branding ini dan sebagainya. Seperti apa Kak Leoni? Jadi kalau misalnya tentang yang kayak beberapa orang yang kayak nggak setuju atau orang bingung, itu sudah sering banget aku ngalamin bahkan sampai sekarang. Jadi ada beberapa orang tuh yang begitu nanya, Leoni kamu bisnis apa namanya, lagi kerjain apa gitu. Terus aku ngomong lagi bisnis pottery. Pottery itu apa? Oh, terus ya udah aku ngomong bahasa Indonesia ya kayak gerabah aku ngomong gitu kan. Tapi sebenarnya bukan gerabah banget ya. Terus mereka langsung kayak, oh ya gerabah, berarti bikin yang dari tanah lempung, tanah liat gitu ya? Iya. Kamu gak jijik apa? Dia bilang kayak gitu kan. Ya, jijik apaan lah matiku kayak gitu kan. Cuman ya, itu kan perspektifnya orang ya. Jadi itu juga sama orang tua aku juga nanya ke aku juga, kamu yakin mau 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 kerja ini gitu? Capek loh. Ya, cuman aku yakin di setiap pekerjaan itu semuanya ada rasa capek. Kerjaan apa yang gak capek? Gitu. Ya udah, begitu aku nanya balik ke mereka, mereka juga iya juga gitu loh. Dan ya udah, sempat yang kayak disuruh ganti bisnis atau gimana, cuman tetap nggak mau sih, tetap ngotot mau ke keramik memang gitu. Ya ada beberapa orang juga yang sebelumnya yang menganggap yang kayak remeh, yang kayak apa ya, kayak dibilang keramik itu pada akhirnya gitu-gitu aja, tapi ternyata kalau mau dilihat dari yang tren yang dari aku waktu itu ketemu 2019 sampai ke yang ke sekarang. Sekarang ini brand pottery itu benar-benar sangat ini loh, berkembang banget gitu. Ada juga salah satu alumni dari UC juga, itu aku panggilnya CEV. Dia punya brandnya sudah berkembang banget, sudah sampai dia sudah pameran ke Uniqlo, sampai sekarang ini dia lagi ada pameran juga di salah satu tempat gitu. Itu juga peluangnya besar banget gitu loh. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Oke, Ada ada. pertanyaan dari Kak Kris tadi nih. Revenue model gimana sama profit marginnya berapa persen? Waduh, menarik juga nih kalau bahas profit dan margin. Soalnya bisnis pottery gini orang mungkin kurang tahu ya berapa profitnya ini. Boleh dong di-sharing Kak Leoni? Nah, ini sadly aku memang masih belum ini ya, kayak expose ke orang-orang, kayak aku open open kelas buat pottery ini, dan kayak aku open studio karena kejadian yang COVID ini. Begitu COVID itu waktu 2020 masuk ke Indonesia, kebetulan aku ini pulang ke Samarinda. Dari yang janji ya cuman yang kayak 2 minggu libur PPKM, dan akhirnya aku sampai 10 bulan di Samarinda dan balik lagi ke Surabaya, tapi ada proses magang, ada proses ini itu, jadi sampai sekarang aku belum bisa ngitung untuk yang tentang yang kayak berapa profit margin atau gimana gimananya kayak gitu. Karena kebetulan juga aku ada yang barang-barang yang sebelumnya ada di rumah, aku ada pindahkan ke tempat baru. Itu pun juga aku masih belum tes lagi, kayak kilnnya sendiri itu juga biayanya berapa, atau perlu berapa banyak waktu yang aku mesti habiskan, itu juga aku belum nyoba kayak gitu. Jadi untuk yang menjawab pertanyaan itu aku belum bisa jawab. Tuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Leoni.
Gak apa-apa ya, namanya juga berkembang. Mungkin kalau misal teman-teman belum ada pertanyaan, aku pengen tanya nih ke kakak pribadi. Kan sebelumnya kakak nih di CV-nya ada tulisannya sebagai kayak supporting director apa supporting copy digital marketing dan juga copywriter ya kalau nggak salah. Nah, boleh dong Kak diceritain, kan ini ceritanya kakak sebelum buka brand ini ya di tempat itu tadi. Betul. Nah, ceritain dong Kak, waktu kakak dapat pengalaman di sini, apa yang kakak dapetin buat bangun brand Koter ini? Jadi pas waktu di awal-awal itu aku kerja sebagai yang tentang copywriting sampai yang kayak digital marketing itu. Kalau yang digital marketing itu aku setelah ketemu brand One Pottery ya. Kalau sebelumnya itu aku cuman ambil copywriter. Kebetulan waktu itu di projectnya VCD ini, di VCD berapa ya? Itu aku ada handle project di Ponorogo. Itu tentang bisnisnya tentang kopi. Jadi dari awal itu aku nge-handle itu sekitar kurang lebih 1 tahunan lebih kalau nggak salah ya. Itu juga sama kayak ngerintis dari sebelum buka tempatnya sampai sudah berjalannya tempat itu gitu. Dan aku rasa pas waktu ngerjain tentang yang brand bisnis kopi dan juga brandnya aku sendiri, itu ya nyambung-nyambung aja sih gitu loh. Karena semua bisnis juga semuanya kan pada pakai itu juga gitu loh. Pada pakai yang kayak campaign-campaign atau yang kayak gitu segala. Gitu. Cuman tetap aku juga ini nggak kerja sendiri, aku juga dibantu sama beberapa timku juga kayak gitu. Jadi semuanya itu masih nyambung semua gitu sih. Oke, semuanya masih nyambung ya, Lika, gitu. Nah, masih belum ada pertanyaan nih. Kira-kira teman-teman ini lagi kusyuk menyimak kita lagi berbincang-bincang, atau lagi meninggalkan Zoom, atau lagi chat pacarnya, atau gimana ya, Kak Lika? Ini belum ada pertanyaan sama sekali. Aduh, kurang tahu nih. Kenapa nggak ada yang mau tanya? Gitu ya. Iya, padahal saya pribadi penasaran banget loh. Wah, bisa ya ini apa namanya kuliah sambil bangun bisnis, kemudian begitu luar biasanya gitu ya. Kayak wow, ini sebuah batu loncatan yang baru gitu kan, jarang sekali gitu ya Kak Alika untuk punya brand apalagi dalam keramik. Biasanya orang food and beverage gitu kan, desain, kemudian apa namanya clothing gitu kan. Ini dari keramik terus kita bisa gambar-gambar sendiri, itu brand yang baru sekali, dan nanti aku mau coba deh kayaknya untuk buat pesen ini ya Kak Alika ya. Nah, apalagi tadi juga sempat diceritain struggle-nya gimana orang mungkin agak sedikit underestimate ya terhadap pottery ini. Jadi kalian ini sangat kuat sekali. Oh, nggak apa-apa orang-orang nggak underestimate. Yang penting happy lah ya kita ngejalanin ini bikin brand pottery-nya. Iya. Atau kita tanya aja nih ke teman-teman mungkin ya. Kita tunjuk itu. Oke, kalau nggak ada yang tanya boleh deh kita tunjuk deh supaya kita nggak hanya kita aja yang tanya ke Alika, teman-teman di sini juga bisa langsung merasakan gimana sih bertanya langsung sama Kak Oni di sini ya kan. Mungkin Kak Alika boleh tunjuk satu orang deh kalau misalkan belum ada yang mau tanya supaya kita bisa dengar pertanyaan dan apa sih sebenarnya teman-teman yang butuhkan di sini gitu. Ini kenapa off cam semua ya? Ternyata yang on cam cuma kita bertiga. Aduh, baru sadar ternyata. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin Kak ini kali ya. Kak Natasha Priscilla. Halo, Kak Natasha. Halo, Kak Natasha. Apakah sedang ada di sana? Di next aja. Oh tidak bisa off. Ya sudah. Oke, nggak apa-apa Kak Alika, kita cari yang lainnya aja yuk. Kita bincang-bincang di sini sama-sama berempat nih. Mau siapa nih? Kak Vika deh kalau ini yang tunjuk. Karena aku yang tunjuk, orangnya nggak bisa on mic lagi nih. Oh gitu ya, bisa gitu ya. Oke, aku mau dari mungkin dari Kenneth. Ini semoga mahasiswa ya, soalnya tidak ada keterangan apapun gitu. Halo Kenneth, apakah masih di Zoom? Halo.
Kita kalau asal tunjuk takut nunjuk dosen ternyata yang ditunjuk Iya, dosen. yang ditunjuk Kurang ajar dosennya. sekali ini MC-nya dosen ditunjuk-tunjuk suruh tanya. Iya, bener banget kan. Halo Kak Kenet. Aduh, Aduh, ada sebenarnya di semua nih. Aduh. ya off semua nih, gimana nih gitu. Padahal kita kan di sini lagi discuss gitu ya. Ada Kak Oni yang luar biasa banget yang ada di sini. Oke deh, kalau masih belum ada pertanyaan, kita skip dulu. Aku mau sharing-sharing dulu nih sama Kak Oni. Gimana nih cara bagi waktu antara kuliah, kan tadi masih belum wisuda gitu ya. Dulu sebelum merintis ini pastinya juga membagi waktu untuk bangun bisnis ini, cari inspirasi dan sebagainya. Kira-kira cara yang paling jitu menurut Kak Oni untuk bagi waktu antara kuliah dan bangun project itu seperti apa sih? Gitu. Cara gitu. Kalau misalnya buat kuliah, waktu kuliah dulu tinggal ini aja sih sebenarnya cek jadwal keseharian. Kalau misalnya memang kebentur kuliah, ya jangan dipaksa. Aku waktu itu juga ikut workshopnya juga pas waktu yang kayak weekend atau memang yang jadwal kosong kayak gitu-gitu sih. Kalau misalnya ada kuliah, ya jangan kayak gitu. Waktu itu aku kalau misalnya yang ikut workshop yang offline-nya pun juga pas waktu liburan juga. Kalau pas waktu lagi kuliah, pada akhirnya aku juga ikutnya cuman yang kayak online, kayak webinar, kayak gitu-gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak Leoni. Ini ada satu lagi nih pertanyaan sebelum kita ganti ke sesi selanjutnya dari Kak Teresia Shani. Kak Leoni, kira-kira bikin potter itu berapa lama? Apakah kakak bikinnya berbeda setiap bentuk? Oh, apakah berbeda setiap bentuknya gitu? Oke. Jadi kalau misalnya secara cara prosesnya itu kurang lebih sekitar 2 mingguan untuk membuat satu batch kayak gitu. Jadi kalau mau dijelasin dari awal, jadi ada yang tadi yang tentang yang cara yang ngebuatnya itu, jadi ngebuat dulu dari yang tanah itu sudah terbentuk suatu produk, misalnya kayak gelas, itu gelas itu harus dikeringin dulu sekitar 1 harian. Nah, pas begitu yang keramik itu yang gelas itu udah jadi, tanah itu sudah kering, itu mesti ditrim lagi. Ada proses trimming. Trimming itu juga kira-kira kurang lebih secara 1 hari. Itu juga harus benar-benar kering lagi, benar-benar harus kering. Kemudian pas sudah gitu, sebenarnya kalau misalnya benar-benar di keramik yang untuk dijual ya, itu benar-benar harus ngelewatin tahap kayak QC quality yang kayak dicek dulu. Dan jadi kalau misalnya tanah itu ada crack, ya berarti produk itu tidak lulus gitu, gagal gitu. Cuman kalau misalnya cuman sekedar buat nyimpen-nyimpen aja itu ya nggak masalah gitu. Jadi sudah sampai yang di pengeringan itu akhirnya masuk ke pembakaran. Pembakaran pertama itu kurang lebih sekitar 8 jam dan itu dibakar dengan suhu kurang lebih 1200 derajat Celcius. Itu juga tergantung lagi dengan karakteristik dari tanahnya juga. Tanahnya itu sifatnya kayak gimana, apakah dia juga tahan dengan panas atau enggak, atau yang kayak waktunya apakah memang harus seperti itu atau yang lebih cepat lagi, itu juga tergantung lagi. Begitu sudah bakaran pertama udah selesai, itu juga dicek lagi dan bisa langsung ke tahap yang proses pengglasiran, kayak yang keramik yang baru matang itu dikasih warna gitu ya. Begitu dari kasih warna, itu dibakar ke pembakaran kedua gitu. Pembakaran kedua itu juga kurang lebih sama, waktunya 8-9 jaman, tapi suhunya juga lebih rendah sedikit gitu. Bisa sampai yang kayak 900 derajat Celcius kayak gitu. Nah, begitu sudah pembakaran kedua, itu baru nanti sudah dimasuk ke tahap proses yang kayak penghalusan yang bagian bawahnya itu kayak di QC lagi kayak gitu. Ya jadi kurang lebih sekitar 2 mingguan atau semingguan gitu kira-kira. Seperti itu. Kalau yang berbeda-beda setiap bentuk,
Iya, jadi kalau misalnya dari proses yang tanah itu, yang dari awal itu, kalau misalnya dibuat, anggapan kalau misalnya tanah bentuknya misalnya kayak sekitar berapa puluh senti gitu ya, nanti pada akhirnya produk itu bakal menyusut sekitar 20-40% dari bentuk yang dari awal, kayak gitu. Itu Oke, sih. iya berarti cukup panjang juga ya prosesnya Ya. gitu. Tapi kerajinan ini kayak luar biasa, unik sih menurut aku. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Kak Alika. Pertanyaannya muncul-muncul di akhir-akhir ya, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas satu lagi. Dari Kak Natasha Priscilia, Kak gimana sih caranya Kakak bisa menemukan hal unik nih yang bisa membedakan Oni Pottery sama brand pottery lainnya nih? Oke, jadi kalau aku sendiri, aku kan segmenku juga di Surabaya ya. Pas waktu itu Surabaya itu juga masih belum terlalu banyak studio keramik gitu ya. Kayak sudah ada muncul, cuman masih menurut aku masih kurang kayak gitu. Pada waktu itu aku merasa kayak gitu. Jadi hal unik yang aku nemuin sih, yang dari aku sendiri ya, apa ya? Aku lebih ngelihat value aku tuh kalau misalnya mau ngebuat sesuatu ya nggak ada syarat apa-apa gitu loh. Mungkin ada beberapa studio tuh yang kayak benar-benar terfokus, yang terpatok, yang kayak harus belajar ini. Kalau misalnya kamu nggak belajar ini, nggak apa, maksudnya kayak itu nggak lengkap. Aku juga sama kayak gitu juga, cuman lebih bebas ke mereka gitu loh, yang kayak kalian kalau misalnya mau eksplorasi, mau apa namanya, mau ibarat kata sampai yang kayak sewa sewa apa mejanya, atau mau sewa ovennya, itu juga bisa kalau di aku kayak gitu. Cuma memang iya, balik lagi aku belum belum nyoba yang itu sih, karena yang pandemi gitu aku jadinya belum tes lagi kayak gitu. Itu sih. Oke, seperti itu ya. Terima kasih atas jawabannya Kak Leoni yang sangat luar biasa juga. Nah, kita udah menuju penghujung acara bersama Kak Leoni. Sebelumnya, sebelum kita berpisah dengan Kak Leoni, kita akan berfoto bersama dulu nih Kak Alika ya. Untuk teman-teman silakan on cam terlebih dahulu. Kita akan abadikan momen bersama Kak Leoni hari ini nih. Ayo teman-teman yang masih off cam, kita on cam On sebentar. cam. Kita Kita akan foto ngeksis bareng dulu dulu. nih, Ya, bener buat banget. kenang-kenangan juga ya Kak Vika. Iya, apalagi kan kita satu frame sama Kak Leoni ya kan? Iya, yuk yang belum on cam, silakan on cam dulu. Kita akan tunggu. Oke, saya mulai dari halaman 1 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3, 1, 2, 3. Iya, sudah. Oke, terima kasih atas bantuannya. Oke, kita udah menuju berpisah nih bersama Kak Leoni. Kita mau ucapkan terima kasih banyak Kak Leoni sudah mau menyampaikan materi, sharing-sharing mengenai brandnya, dan semoga ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk mahasiswa yang ada di Zoom saat ini ya Kak Alika, benar ya? Iya, bener banget. Tapi Kak, Oke, iya, iya Kak Alika. teman-teman jangan AFK dulu, karena bakal ada satu pembicara lagi yang gak kalah keren dengan pembicara sebelumnya nih Kak Vika. Oke, sebelum itu aku mau ucapkan terima kasih Kak Leoni dan silakan melanjutkan kegiatannya pada hari ini. Oke, bye. Bye, terima kasih Kak Bye, Leoni. terima kasih Kak Leoni. Wah, udah di spotlight nih Kak Alika ya. Ini udah di spotlight, kita bahas sedikit dulu. Kira-kira ini siapa sih Kak Alika yang akan menjadi pembicara selanjutnya pada hari ini? Oke, di sini ada Kak Aino Rido, Halo semuanya. mahasiswa VCD yang masih semester 7 rupanya ya. Waduh, Enggak keren sih, banget ini. itu salah CV-nya yang dikirim. Oh, gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, tapi aku udah kirim ulang kok. Oke. Oke, Kenalan jadi siapa? lagi aja kalau gitu ya. Oke, diulang ya Kak Alika. Boleh banget loh ini loh. Kita Boleh santai aja. langsung Ainur aja yang kenalan gimana? Halo semuanya.
Halo Halo Kak Kak Vika, Ainul. halo Kak Rika. Halo, Aku ya. VCD 2017 sama kayak Oni. Ya yang masih nunggu wisuda juga sih ini. Tuh, udah pada kenal semua sih harusnya teman-teman. Iya ya, kakak tingkat yang ya Iya, bisa barusan lulus banget. barusan lulus banget gitu ya. Tapi Iya. luar biasa loh, Kak Ainur ini sudah menjadi salah satu owner dari Semantik nih, Kak Alika ya. Iya dong, dan pastinya pengalaman berkecimpung di dunia desain grafis ya, ini udah nggak kaleng-kaleng pastinya Kak Vika ya. Iya, benar banget. Makanya sampai kita undang di sini untuk bisa sharing ke teman-teman yang ada di sini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita persilahkan waktu dan layar untuk Kak Ainur. Izin share screen dulu ya. Eh, Sebelum mulai presentasi kita nonton video dulu. Aku bakal cerita soal gimana Semantik ini berdiri, terus eh, perjalanan tugas akhirku yang bawa brand Semantik ini. Oke, sorry sebelumnya Kak Ainur untuk suaranya apakah boleh di-able dulu supaya teman-teman Oh, bisa sorry, dengar. sorry. Iya. Oh, enggak keluar suaranya ya. Sorry, sorry. Atau boleh di stop share dulu, abis gitu di soundnya di enable dulu. Saya ngiranya tadi emang nggak ada suaranya gitu. Oh, Abstrak gitu ya, Kak. Iya, sorry guys, sorry ternyata guys. memang belum Sorry Bu dinyalain. Mar, sorry Bu Mar. Oke. Sound, gimana ya soundnya? Setting soundnya di mana ya? Share screen. Abis share screen mungkin ada titik 3 di pojok kanan. Mungkin bisa dipilih terus habis itu share sound gitu. Coba. Oke, sorry, baru kelihatan. Kita ulangi nonton videonya lagi. Udah keluarkan share screen-nya. Sudah aman. Jadi aku mau cerita sedikit tentang Semantik Indonesia. Awalnya Semantik itu berdiri tahun 2018. Pendirinya 2 orang, teman dan aku.
punya keresahan yang sama soal keberlangsungan para pembatik di Tuban, terutama di daerah namanya Kecamatan Semanding. Kita pikir makin hari kok makin sedikit ya orang-orang yang ngebatik atau hampir regenerasinya itu kurang, khususnya di daerah itu gitu. Jadi kami punya ide untuk menciptakan semantik. Semantik sendiri itu punya makna sesuatu yang ingin disampaikan atau diungkapkan. Kalau konsep bisnis semantik sendiri itu social brand yang fokus pada pelestarian batik tulis dan pemberdayaan komunitas batik tulis di daerah Tuban. Kami punya misi ngangkat citra batik khususnya di daerah Tuban untuk jadi lebih modern dengan konsep dan pendekatan yang lebih baik dan adil. Semantik pengen menciptakan sebuah tren di mana batik itu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari dengan membawa sebuah cerita dan makna dari setiap garis yang tertera mengacu pada nama semantik itu sendiri. Maksudnya digunakan di kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Oke, next. Menurut UNESCO, batik itu sudah diakui sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Harusnya dengan status batik ini, batik punya impact dengan dengan kepopuleran batik ini seharusnya selaras dengan keberlangsungan para artisan batik di baliknya. Tapi setelah dari hasil penelitian bisnis semantik ini, ada telah atau gap yang cukup signifikan antara popularitas batik dan artisan-artisan batik di baliknya, kayak gitu. Jadi kami berpikir membuat sesuatu kurang lebih konsepnya seperti ini. Semantik hadir menciptakan produk batik tulis dengan mengedepankan sustainability untuk para artisan batik tulis yang ada di daerah Tuban maupun dalam proses pembuatan produknya. Jadi sebuah merek yang menerapkan fair trade circle, melahirkan nilai di mana orang peduli dengan cerita di balik apa yang mereka pakai. Jadi seperti apa yang tak pakai sekarang, ini juga termasuk salah satu produk yang semantik kemeja. Maksudnya bisa dipakai di kehidupan sehari-hari itu ya seperti ini. Kita menciptakan motif batik itu bukan lagi batik yang tradisional. Kalau ngomongin batik itu bukan lagi ke motifnya, tapi apa cerita di baliknya. Ya namanya budaya. Budaya kan setiap generasi punya budayanya masing-masing. Kayak ya ini menciptakan budaya baru soal batik, kita memberi narasi di setiap produk yang kita pakai, kita treat, kita produksi gitu. Nah, itu cerita singkat dari semantik. Sekarang aku mau masuk ke ini, proyek tugas akhir yang aku kerjakan kemarin waktu tugas akhir. Sebelumnya perancangan brand activation social media movement melalui Instagram untuk meningkatkan ketertarikan terhadap nilai dari semantik. Nah, kenapa aku ngambil judul ini? Karena dirasa selama beberapa tahun, 2 tahun berdiri dari 2018 sampai 2020 itu aku rasa value yang mau disampaikan sama semantik itu kurang bisa diterima, tapi kurang bisa diterima karena mungkin berbagai alasan ya. Terus selain itu juga kayak momen atau suasananya itu tiba-tiba di 2020 itu kayak beda ya, karena pandemi dan sebagainya akhirnya harus putar otak dengan segala plan yang harusnya tahun itu udah bisa pameran di beberapa, misalnya salah satunya di pop-up market, jadi batal semua. Kayak gimana akhirnya kita dari Semalik mikir gimana
change. Kita mesti ubah campaign-campaign yang udah kita plan, kita ubah semuanya full semaksimal mungkin di Instagram. Akhirnya ya udah sekalian tak bawa di tugas akhir aja kayak gitu. Terus di tugas akhir itu yang patut dan harus diketahui itu kita gimana mikirin strategi brand activation yang bakal dilakukan brand. Itu gimana cara kita membaca konsumen, cara demografis, psikologisnya gimana pada saat itu. Jadi kita mainin di situ. Terus hari ini followers itu bukan cuman sekedar follow. Aku ngomongnya konsumen itu salah satunya kan juga followers tuh. Hari ini followers itu bukan lagi cuman sekedar followers. Tapi followers di Instagram itu udah jadi kayak ya kita nganggapnya teman kita sendiri aja gitu. Jadi kita selain kita ngasih konten, ngasih produk, ya kita ngajak komunikasi mereka supaya dapat awareness-nya, ciptakan experience antara brand dan konsumen seperti halnya kayak yang diceritakan dari konsep semantik ini sendiri. Meskipun toh pada akhirnya mereka nggak beli, tapi seenggaknya mereka tahu mereka mendapatkan sesuatu ketika mengunjungi Instagramnya Semantik gitu. Lebih kayak gitu. Terus yang dilakuin apa aja sih waktu bikin campaign di Instagram itu? Semantik punya punya campaign namanya Fabricating Story. Jadi menciptakan sebuah karakter yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan awareness. Kita menciptakan experience dan mendapatkan dengan memberikan penekanan emosi atau personalisasi pada setiap konten yang dipublish. Dari situ dapat terbangun hubungan emosional antara brand dan konsumen kayak yang tak omongin tadi kayak gitu. Jadi di dalam Fabricating sendiri itu juga ada banyak turunan kontennya. Misalkan konten kolaborasi Weekend in Frame, terus konten series, ada Arka Bumi, ada Kulamas. Jadi setiap peluncuran produk kita juga harus mikirin gimana komunikasi kita ke khalayak umum itu kayak gimana. Jadi semua yang kita ciptakan itu adalah representative of the creations antara kita, Pisan, dan Semantic People. Semantic People itu ya teman-teman kita, followers di Semantic gitu. Nah, ini Instagramnya Semantic. Waktu tugas akhir bawa keywordsnya 5 hal ini. Brand activation, media promosi, brand awareness, brand experience, brand trust. Maksudnya gimana? Dari aktivasi itu kita nentuin media promosinya. Media promosinya yang pasti di Instagram kita bisa manfaatin fitur-fitur yang ada di Instagram. Jadi berbagai fitur itu semaksimal mungkin bisa saling terkoneksi. Meskipun itu bio pun itu juga bisa bisa align sama fitur-fitur yang lain, bisa membangun awareness sama konsumen kita. Kayak misalkan di post Instagram, di post feed itu kita bisa ngedirect orang untuk naik lagi ke story. Terus orang bisa lihat itu di highlight. Jadi selain di feed, beberapa konten kita juga save-nya di highlight biar orang-orang tahu, misalkan lagi pengen tahu nih Weekend in Frame minggu ini itu Semantik sama siapa, kita pengen lihat ceritanya, lagi ngomongin soal apa nih. Terus kayak misalkan ini waktu itu bikin campaign Weekend in Frame, kita nunjukin bahwa produk dari Semantik itu nyaman loh dipakai untuk beraktivitas, terutama sepeda. Waktu itu karena trennya lagi pada sepedaan, kita follow the trend, tapi kita punya pendekatan lain yang itu cocok sama konsep bisnisnya Semantik. Jadi kita harus pinter-pinter
menyesuaikan lah itu. Meskipun toh trennya lagi di mana, nggak apa-apa ikut aja, tapi tetap jangan hilang ciri khas dari brandmu itu, karena itu image yang kita bangun selama ini gitu. Pun dengan dua konten sebelahnya ini itu. Terus di Instastory, nah gimana cara bangun komunikasi di Instastory? Yang pasti ya kita anak desain pasti tetap harus mikirin visualnya gimana. Pas orang lihat Instastory kita itu nggak langsung klik next gitu misalkan. Seenggaknya orang diem dulu 3 detik. Wih, kayak apa ya, kayak kita kasih kejut gitu supaya orang masuk dan tertarik sama konten yang kita share. Kayak gitu-gitu. Ini beberapa konten yang pernah di-post juga. Kita nyeritain activity pakai kaos mantik, pakai kimono, pakai meja kayak gitu. Nah, untuk foto sendiri kenapa kok Semantik lebih sering nunjukin foto-foto activity gini, karena ya balik lagi sama aku bilang, akhirnya kita nggak bisa lepas dari itu. Kita bangun image brand itu mesti konsisten. Kalau produk dari Semantik itu bisa dipakai sehari-hari, dengan kamu memakai produk Semantik itu kamu bisa membantu keberlangsungan artisan batik yang bekerja sama dengan Semantik dan pemberdayaan yang dilakukan Semantik gitu. Sebenarnya kamu punya pride value di situ ketika kamu memakai itu. Kamu menjadi bagian dari movement yang Semantik lakukan. Gitu. Nah, dari pengalaman, dari awareness, dari experience gitu, kita ngasih sebelum post produk baru kita juga harus mikirin gimana caranya produk ini nggak cuma sekedar upload, yaudah aku punya produk baru nih. Nggak kayak gitu. Kayak misalkan contoh masker ini, kita nge-treat orang dulu yang punya campaign 1 for 2 for every kind. 1 for 2 itu maksudnya gimana? Itu karena lagi pandemi juga, kita harus peka sama keadaan. Kita bikin campaign ketika kamu beli masker, kamu juga bisa share masker itu untuk orang lain. Jadi kamu kita membangun relasi, kita membangun komunikasi dengan followers itu se-emosional itu gitu. Dengan tajuk for every kind gitu. Terus selain itu kita juga tetap gimana caranya nge-maintain follower itu ketika campaign itu selesai, nggak ujuk-ujuk langsung selesai, udah kita nunjukin hasilnya lewat post dan sebagainya. Enggak, kita tetap kayak nge-maintain mereka lewat kayak misal kita ucapan terima kasih, kayak thank you udah menjadi bagian dari movement kita punya hadiah buat kalian, kita bikinin filter kayak gitu. Jadi tetap komunikasi itu bisa terbangun antara brand dan konsumen, kayak sama Semantik People gitu. Akhirnya dari semua itu terciptalah brand trust. Jadi apa yang sudah kita bangun awareness, apa yang sudah kita ciptakan experience, pada akhirnya kita punya tujuan akhir, yaitu punya brand trust. Dengan brand trust ini kita menghasilkan output help business revenue salah satunya. Terus dari situ sustainable yang kita bawa dari awal itu bakal tetap bisa berlanjut. Terus visibility untuk hal-hal lain juga bakalan tercapai kayak gitu. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Boleh scan barcode ini untuk menuju ke Instagram Semantik. Thank you semuanya. Selamat siang dan selamat Hari Batik semuanya. Oh iya, pas banget ya Kak Alika mau peringati Hari Batik. Ini kita dapat presentasi spesial dari Semantik nih, dari Kak Ainur.
Iya, saya juga baru sadar kalau hari ini kata hari batik ya. Jadi momennya sangat tepat dan Pas spesial sekali. sekali ya. Iya, bener banget. Wah, luar biasa loh ini Kak Ainur menjadi inspirasi kita semua gitu ya. Kalau misalkan nggak hanya, walaupun itu batik gitu ya, batik kan luar biasa sekali gitu. Salah satu hal yang ada di Indonesia gitu ya. Beliau ini mengembangkan batik ini menjadi salah satu brand yang akhirnya, wah aku bangga loh untuk bisa memakai batik ini gitu. Akhirnya memberikan brand awareness kepada masyarakat juga ya Kak Alika bahwa batik ini bukan hanya bisa dipakai untuk acara-acara kondangan, acara-acara rapat, tapi bisa setiap hari kita gunakan gitu ya Kak Alika. Iya, dan yang aku suka nih dari tadi ini batiknya nih kan tadi sempat dibilang dikemasnya secara modern, tapi bukan itu aja sih yang menurutku menarik karena dia dikemasnya juga secara storytelling. Jadi orang itu selain mungkin menikmati produknya juga menikmati cerita nih yang ada di dalamnya. Kan katanya dalam satu kain batik ini ada mungkin beribu cerita di dalamnya gitu yang ingin Betul disampaikan sekali. ke audiens. Iya, Ya, jadi tersirat gitu ya. ada banyak series dari Semantik, salah satunya Arka Bumi yang baru tulis. Terus yang aku pakai ini series awal dulu, Urip Iku Urup. Jadi Urip Iku Urup itu kan filosofi Jawa. Hidup itu harus berguna gitu kan. Jadi kita ceritain gimana perjalanan hidup seseorang dari lahir sampai dia meninggal. Di dalam Urip Iku Urup itu ada 5 motif. Kapas itu kan kapas, sirih, padi, sama perahu, satunya lagi rambat. Itu cerita bagaimana misalkan kapas, gati yang terakhir. Misalkan kapas itu motif yang merepresentasikan bayi baru lahir, dia putih suci belum mengenal sesuatu. Artinya dia terus ada lagi rambat tuh gimana dia tumbuh. Terus segoro itu gimana setelah dia tumbuh dia berlari kayak dia menyusuri perjalanan hidupnya tuh kayak gimana kayak gitu. Terus ada padi, makin dia tumbuh ya dia makin merunduk. Jadi kamu jangan sombong kalau ketika kamu sudah mendapatkan sesuatu, ya udah kamu tetap harus care sama yang lain. Nah, yang terakhir tuh ada jati itu kan kuat. Jati itu kan semakin tua semakin kuat. Seharusnya orang ya juga kayak gitu. Maksudnya bukan kuat secara fisik atau kuat secara apa, tapi kuat secara dirinya gitu loh. Gitu. Meskipun kamu sudah tua, kamu bisa ternyata tetap ngasih manfaat ke orang lain. Itu. Full of philosophy gitu ya Kak Ainur. Bener banget nih Kak Alika. Nah, buat teman-teman nih yang ada di sini, kalau mungkin ada pertanyaan karena sesi presentasi dari Kak Ainur sudah selesai, mungkin ada yang penasaran gimana sih cara bangun bisnisnya, ataupun suka dukanya seperti apa gitu ya, atau ada hal-hal lainnya yang mungkin mau ditanyakan oleh teman-teman, boleh banget langsung chat di kolom ataupun langsung unmute, boleh banget ya Kak Alika. Boleh banget, yang mau tanya langsung aja raise hand atau setelah raise hand langsung unmute, langsung tanya mumpung ada Kak Ainur di sini. Iya, bener banget nih. Sambil kita nunggu, mungkin aku mau tanya sama ke Kak Ainur sendiri. Kira-kira motivasi apa sih Kak Ainur ini sampai bisa mau bangun batik ini menjadi sebuah branding yang akhirnya bisa diketahui oleh banyak anak muda gitu kan. Kalau sekarang kita tahu batik ini anak muda ini lebih bangga gitu ya buat pakai brand-brand yang dari luar negeri dan sebagainya. Tapi dengan adanya Kak Ainur ini aku sangat speechless gitu ya. Wah, Kak Ainur ini sangat perhatian sekali untuk bersama dengan batik ini gitu. Kira-kira apa sih motivasi pertama Kak Ainur untuk oke, aku mau branding ini gitu. Mungkin bisa diceritakan Kak Ainur. Satu sih yang aku pegang. Aku waktu itu kan pernah ada event sama ini Handoko Hidroyono. Kebetulan pas waktu itu aku yang nemenin beliau untuk jalan kayak jadi apa tuh namanya kalau ridernya, kalau kita nemenin artis gitu loh, kayak ridernya gitu ya.
Nah, aku nemenin beliau, terus kita ngobrol. Aku dapat oh, sorry Dip. Waktu itu aku setelah acara itu ada sejam tengahan kalau nggak salah, ada waktunya beliau kosong, beliau minta nemenin buat ke tempat kopian. Akhirnya kita ke salah satu kopian di Surabaya Barat. Di situ aku nggak manfaatkan kesempatan buat ngobrol lumayan intens sih waktu itu. Aku dapat satu poin yang menurutku itu iya benar juga ya. Kayak oh iya gitu. Kalimatnya tuh lokal is the new global. Dan terbukti sekarang banyak brand-brand sekelas McD, sekelas apa kan yang disajiin itu kayak dia munculin masakan-masakan tradisional ke brandnya itu. Pada akhirnya brand itu cari sesuatu yang relate sama kesehariannya kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, itu apa namanya? Itu yang tak terapin termasuk di fashion ini. Jadi kayak kita sebenarnya bisa kok bikin sesuatu yang wow, kita bisa kok jadi apa ya? Jadi trendsetter, nggak melulu soal brand-brand luar kok gitu. Selama kamu punya value, kamu bisa menunjukkan value dari brandmu itu kayak gimana. Udah itu nanti tergantung marketnya arahnya kemana gitu. Itu sih agak gimana ya? Apa? Oke, menarik sekali. Berbicara soal market nih, Kak Ainur sendiri untuk marketnya apakah udah survei sebelumnya atau mungkin ada inspirasi dari mana sampai akhirnya menemukan market yang pas nih untuk brandingnya Kak Ainur? Pasti. Sebelum menentukan sesuatu yang pasti ya kita riset market dulu. Maksudnya ini di pasar kayak apa, kalau biasanya anak-anak dapatnya kan middle low, middle up gitu-gitu kan. Nah kita kan lebih, kalau Semantik sendiri itu lebih ke kita share ke apa ya, ke orang yang mau benar-benar peduli sama hal yang berkaitan sama movement gini loh. Yang dari itu kita apa ya, menggunakan bahasa yang misalnya di kontennya itu bahasa Inggris, terus kayak gitu-gitu, otomatis orang yang pengen benar-benar tahu, orang yang pengen menjadi bagian dari kita itu orang-orang yang benar-benar tertarik gitu loh. Kayak gitu. Terus juga kalau kita ngomongin harga, mungkin beberapa orang pasti nganggep mahal ya kemeja aja segini, tapi dengan value yang kamu dapat, dengan impact yang kamu berikan, kamu pasti bakal mikir ulang, oh iya ya ternyata dengan ini aku bisa dapat ini, aku bisa ngasih ini loh. Dengan beli kemeja atau beli masker aja, aku bisa ngasih impact segininya loh ke orang lain. Jadi kamu bisa jadi bagian dari For African-nya Semantik. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Kalau dari Kak Vika tadi tanyanya soal market ya Kak Vika. Nah, dari teman-teman ternyata masih belum ada yang ngajukan pertanyaan nih. Kalau gitu boleh dong ya saya tanya nih ke Kak Ainur. Ada nggak sih pengalaman yang bikin berkesan banget waktu di Semantik ini? Entah waktu ada project bikin fabricating story atau mungkin yang lain gitu. Gimana Kak? Gimana? Sorry, bisa diulang. Ada pengalaman yang mengesankan banget Kak waktu di Semantik ini? Mungkin waktu bikin project di fabricating story atau mungkin yang lainnya atau gimana? Kalau pengalaman menarik banyak. Setiap kita mau rilis produk itu yang seru itu debatnya. Jadi Semantik itu ada tim. Gak cuma aku sebenarnya, ada 4 orang. Yang awalnya cuma 2 orang, sekarang ada 4 orang. Kita satu tim yang solid. Ada bagiannya masing-masing. Nah kebetulan aku yang bagian cari ceritanya, terus aku cari apa ya? Aku cari what to say-nya, kita cari bareng-bareng. Terus what to say-nya itu ada aku yang gimana nyampeinnya supaya pas dan diterima, termasuk konsep kayak desain dan sebagainya. Itu. Gimana tadi? Sorry, aku lupa ya. Kayak ada 2 poinnya tadi. Jadi ini pengalaman yang paling berkesan ini waktu ngerilis produk itu ya, debat dulu iya. nih sama tim. Iya, itu kayak apa ya? Kayak senang aja kalau ketemu, soalnya ya kita meskipun 4 tim ini
jujur malah jarang ketemu. Ada yang di Jakarta, ada yang di Padang, ada yang di Surabaya, ada yang di Tuban. Kita jarang ketemu, sekalinya ketemu langsung di mana. Itu jadi kayak setiap ngejalanin ini itu kayak apa ya, ngejalaninnya pakai hati banget gitu loh, ngejalaninnya dengan senang meskipun toh capek, dengan memikirkan kita senang. Terus kalau pengalaman-pengalaman menarik di luar itu ya kayak kita bisa dapat di pameran exposure yang ada exposure di Jogja waktu itu pameran gede pertama yang diikutin Semantik dan kita lolos jadi invitation brand di situ. Itu pengalaman menarik, pengalaman pertama aku juga sih. Jadi invitation brand ya menurutku itu pameran yang cukup gede apalagi di Jogja gitu. Terus yang aku cerita tadi sempat batal juga. Sebenarnya di 2020 kemarin udah lolos juga di pop-up market. Pop-up market ya di Jakarta, di acaranya kalau nggak salah di Kuningan City. Terus batal gara-gara pandemi itu. Ya udah kayak hal-hal kecil itu yang menurutku menarik. Saya aku tipikal orang yang suka appreciate sesuatu meskipun itu hal-hal kecil loh. Pencapaian kecil itu kadang sederhana tapi impact-nya luar biasa. Gitu sih. Oke, ternyata ada debatnya dulu ya, nggak semulus jalan tol ya Kak Alika, ini bisnisnya dibangun oleh Kak Ainur. Oke, karena kita belum ada nih teman-teman, boleh banget loh ya untuk menanyakan apa nih yang bisa digali dari Kak Ainur sendiri gitu ya, atau mungkin tanya soal dulunya perkuliahan gimana sampai bisa melakukan branding juga bisa gitu. Nah Kak Ainur, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, aku juga penasaran. Tadi kan yang dipakai itu brandnya sendiri ya, bajunya ya. Iya, benar. Iya, wah keren sekali. Kira-kira kalau boleh tahu kisaran harga berapa dan kita dan maskernya sendiri yang tadi udah ditampilin di PPT itu ada apa aja sih jenisnya dan kisaran harga berapa sih gitu? Kalau masker ada 2 series becik sama series kula. Itu harganya 75.000. Kalau kemeja yang aku pakai ini rambat, series rambat. Itu 550.000. Terus ada lagi outer juga outer 599.000. Kalian bisa cek kalau mau dan tertarik sama produk-produknya Semantik, kalian bisa cek di Instagramnya semantik_id. Itu di bio-nya ada link, kalian klik aja di situ. Oke, gitu ya teman-teman. Berarti kisaran harga seperti itu. Tapi jangan langsung wah mahal sekali. Tapi kita harus lihat value-nya di situ. Seperti apa yang telah dikatakan Kak Inur tadi ya. Rego nggowo rupo gitu ya Kak Inur kalau bahasanya. Bener banget. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Teresia Syani. Kak, waktu buat awal-awal cara nentuin harga pasarnya gimana sih Kak Inur? Dan apakah Semantik juga mengurus motif desain batiknya sendiri gitu? Waktu buat awal-awal cara nentuin harga pasarnya gimana? Cara nentuin harga pasar yang pasti ini HPP-nya lah, pasti hitung-hitungan kayak gitu. Terus yang kita utamakan adalah ini. Aku tadi belum ngomong ya, kayak kita memberi sesuatu ke artisannya itu berupa menaikkan 240% remuneration upah mereka yang berarti hampir 3 kali lipat upah per jam dari yang biasa mereka dapat. Kita masukin itu dulu, baru nanti ketemu harga jualnya berapa. Jadi nanti waktu kalian misalkan beli produknya Semantik terus segini, nah kalian tuh dapat tuh rincian, kalian sudah berkontribusi segini dan ini yang fair price yang kalian dapat. Jadi Semantik juga mengedepankan konsep transparansi di bisnisnya. Yaitu kalian juga bisa baca itu di Instagramnya Semantik. Di highlight itu ada semua. Terus, apakah Semantik juga mengurus motif desain batiknya? Ya, kayak yang aku cerita tadi, setiap kita mau rilis produk, setiap mau kita rilis motif baru, itu berdasarkan discuss dulu dari tim. Kita mau rilis
motif apa nih, kita mau cerita soal apa nih, misalkan filosofi Jawa atau kita apa ya, nggak melulu soal filosofi Jawa tapi kita melihat keseharian orang sehari-hari yang sekecil apapun menciptakan kebaikan ya. Dari situ kita mikirin motif desainnya mau dibikin kayak apa. Motif desain batik itu kan berdasarkan cerita. Batik itu kan intangible. Jadi kalau mindset batik itu motif, ya sebenarnya enggak, karena batik itu intangible heritage gitu loh, berdasarkan cerita. Kayak kita buat bilangnya budaya baru soal batik. Batik itu gini loh sebenarnya kayak gitu. Dan ya otomatis yang bikin visualnya aku, yang bikin mock-up-nya, bikin placementnya juga aku semua. Kayak itu baru kita nyerahin ke si artisannya, kita rancang kayak gini-gini. Aku pun juga nanya, kalau misalkan ini ketipisan enggak garisnya Bu, ini harusnya kayak gimana. Nah itu aku juga nanya. Jadi full yang ngasihin mereka, kita kasih konsep, kita juga discuss sama para artisannya, jadi kita tahu baiknya kalau bikin motif itu gimana, jadi saling berbagi gitu. Serunya di situ sih. Tuh. Wah, keren banget. Sangat multi talent sekali ya. Udah yang bikin motifnya, placement, dan lain-lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan udah ini masih pandemi ya, walaupun udah mulai banyak yang offline. Ini waktu kemarin hektik-hektiknya pandemi gini, sempet nggak si Semantik ini kayak mungkin harus survive atau ada struggle tertentu gitu, gimana? Sampai sekarang masih struggle, Kak. Kayaknya ya, bisnis memang masih struggle ya. Semuanya. Ya. Kayak aku tadi sempat nyenggol kan, maksudnya ya market itu berubah sesuai kondisinya. Kayak misalnya sekarang pandemi, ya udah kamu nggak bisa melakukan apa yang sudah kamu rancang sebelumnya. Akhirnya kamu improve. Akhirnya kamu harus mau nggak mau, ya udah, karena kondisinya sekarang pandemi gini, gimana caranya tetap bisa bikin konten, tetap bisa bikin campaign, tapi tetap jualannya jalan. Kalau dia mau, kalau kita ngomongin bisnis bisa hidup dari mana ya, dari jualannya kan. Tapi gimana cara kita mengarahkan itu semua kayak gitu. Mental sih sebenarnya. Itu sih. Itu jawaban agak singkatnya. Oke, seperti itu ya. Berarti sekarang masih mau wisuda ya Kak Iner ini ya? Iya, mau wisuda. Bener. Sorry ya, itu CV-nya yang tak kirim. Aku yang keliru sih kayaknya yang kirimnya itu. CV yang lama. Nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Nih buat teman-teman juga yang masih penasaran kira-kira Semantik ini seperti apa, latar belakangnya seperti apa, struggle-nya seperti apa, boleh banget di chat di kolom chat supaya kami bisa bantu sampaikan pertanyaannya ke Kak Ainur. Kapan lagi gitu kan kita bicara langsung sama ownernya gitu ya kan Kak Alika gitu, bisa mengkorek-korek info, siapa tahu bisa menjadi salah satu inspirasi untuk project nanti di semester akhir gitu ya Kak Alika. Benar banget. Mungkin teman-teman di sini ada yang juga mungkin hampir sama gitu proyeknya kayak Kak Ainur, mungkin sama-sama pengen berkecimpung di dunia batik atau di sosial brand. Pengen sharing di sini, oh silahkan. Kita terbuka aja nih. Kita ngobrol-ngobrol aja. Santai. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Kayak biasanya kita ngobrol di kelas gitu loh sama teman-teman. Iya, bener banget. Boleh langsung raise hand kalau yang mau sharing-sharing ataupun mau tahu yang lainnya, boleh banget nih ya teman-teman. Dipta lagi on cam. Dipta tuh katanya. Ya, gibah yang bermanfaat aja ya. Iya. Kita jarang-jarang loh Pak kita gibah ada value-nya gini. Bener banget nih. Kapan lagi kan gibah di forum besar gini ya kan? Kapan lagi gibah dipantau oleh dosennya. Iya. Gibahnya udah sering sih itu. Bener Dipta, banget. Gimana Dipta? Lagi on cam. Iya nih, ada Kak Pradipta nih, boleh nih sharing-sharing. Nah, ya boleh, silakan. Apa ya? Kalau aku sih yang penasaran itu sih, tadi untuk motifnya tuh berarti tim dari Semantik ya, dong yang explore sendiri. Benar. Sampai ke
Kalau sampai ke produksinya apa tetap dipegang tim sendiri atau ada pengrajin lagi? Kalau produksi, maksudnya produksi apa ini? Maksudnya pas bikin batiknya itu. Oh ya enggak, di artisannya itu. Misi kita kan pemberdayaan artisan itu. Kita yang bikin motifnya, kita kayak ya kita ngobrol dulu, kita lagi bikin ini nih, nanti ibunya sanggup gak kalau misalnya kita bikin motif kayak gini, terus kayak lainnya seberapa gitu-gitu. Jadi koneksi antara brand sama artisannya itu tetap jalan, tetap ada emosional di situ gitu. Terus untuk sampai jadi kayak gini, ya otomatis nggak mungkin dikerjain timnya sendiri dong. Pasti ada vendor-vendor lain yang kita taruh untuk kerjakan. Selayaknya brand coating lainnya gitu loh. Tapi kita punya apa ya? Punya value di situ gitu. Nah, yang aku penasaran itu sebenarnya gimana awalnya kau bisa nemu para seniman-senimannya inilah kita ngomong di sini. Ya, kalau itu di lingkungan sendiri sebenarnya, di dekat-dekat rumahnya temanku. Nah, ini fungsinya kalau bangun bisnis dan kamu rasa nggak cukup kuat untuk jalan sendiri, kamu pasti butuh teman. Nah, aku sama temanku ini akhirnya di sekitar rumahnya temanku ini banyak artisan yang sudah berumur gitu loh, sudah berumur. Nah, kalau misalkan nyun sewu mereka meninggal atau mereka nggak ada, terus nggak ada keturunan yang meneruskan, akhirnya kan ya nggak ada regenerasinya gitu loh. Di tempat lain ada mungkin, tapi untuk di daerah itu yang uniknya batik itu kan tiap daerah punya motifnya sendiri loh. Kadang beda kecamatan aja udah beda. Nah kayak gitu kita jadi karena kita belum bisa yang luas, akhirnya kita fokusin di satu daerah itu. Gitu. Akhirnya dengan menaikkan upah mereka 240% remuneration dari sebelumnya yang mereka dapat. Mungkin dengan trigger itu kita bisa nih mancing untuk itu semua. End goal-nya sebenarnya kayak gitu. Jadi ada regenerasi terus. Apalagi kalau tidak dengan hal itu gitu. Tapi nggak cuman hal itu, kita juga kita ngasih edukasi, kita buka market. Makanya kenapa kan kadang problem di batik itu antara pembatik sama konsumen itu nggak terhubung. Jadi misal ini batik, ini konsumen di tengah-tengahnya, ini kan ada kayak masalah kayak pemasarnya sendiri toh. Nah itu nggak terhubung. Jadi kayak ya udah pembatiknya cuma buang barang, nanti dia terima upah, udah gitu aja. Tapi kalau semantik enggak, meskipun kita berada di tengah-tengah antara pembatik dan konsumen kita itu tetap tahu prosesnya. Kita transparansi gitu loh, ada fair trade circle di situ. Itu sih. Nah, kalau cara nemuinnya yaitu di sekitaran satu daerah di Desa Semanding gitu. Luban. Itu sih, Dit. Sudah terjawab meskipun gambar ya. Akhirnya tak detailin. Thank you. Siap. Oke, akhirnya ada value di tengah-tengah antara pembatik sama konsumen ini, ada di tengah-tengahnya itu siapa gitu ya Kak Alika. Dan Kak Ainur ini memberikan value yang lebih dengan cara mereka-mereka ini bisa melihat langsung bagaimana proses pembuatannya dan sebagainya gitu ya. Benar ya Kak Ainur? Oke, benar banget. Thank you ya Kak Pradipta tadi yang udah mau sharing sama kita gitu ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mungkin mau sharing juga sama Kak Ainur ini di sini. Kita akan gibah bareng yang bermanfaat di sini ya kan Kak Alika? Ya jelas dong. Kita kapan lagi forum gibah kayak gini ya kan? Di-record lagi di Zoom. Iya benar banget. Disaksiin banyak dosen dan juga teman-teman lainnya. Iya. Ini pada off cam semua nih, kita berempat doang. Berasa ngobrol berempat nih, yang lainnya kemana? Padahal biasanya kalau di kelas rame loh anak-anak ini. Oh gitu ya, biasanya rame. Harus diapain dulu nih Kak Ainur kalau biasanya rame? Apa? Diajak main apa, Dip? Boleh. Coba Kak Ainur yang panggil salah satu mungkin mau sharing-sharing sama kita supaya kita
juga tahu nih teman-teman dari VCD yang mungkin mau sharing-sharing dan aktif tentunya ya Kak Ainur. Hmm, boleh ini aja kayak tadi aja kayak kalau mau tunjuk oh itu ada Bu Paulina komen off cam tapi mendengarkan kok dosen-dosennya. Oke Bu, saya Oke percaya Bu. kalau Bu Paulina. Jangan dikurangi nilainya Bu. Hmm, Boleh benar. itu aja kayak tadi aja ditunjuk gitu sama Vika sama Lika. Kayaknya Kak Ainur juga nggak apa-apa nih yang nunjuk. Takutnya kalau saya Taufik yang nunjuknya malah dosen ini. Dosen kok disuruh. Iya, nanti saya ikut-ikut dikurangi. Enggak sih. Beda Iya server. ya. Beda Beda server. server ya. Gitu, oke. Mungkin Siapa aja deh siapa boleh. nih yang kenal? Mungkin aku random aja ya. Mungkin dari Kak Kristi Cahyadi. Halo. Ini semoga mahasiswa ya. Iya, semoga bukan dosen. Halo Kak Kristi Cahyadi, apakah masih di tempat? Oh, Ya, halo. Oke, ada. Aman. Halo ya, Kak Kristi. ya. Mungkin ada yang mau di-sharingkan dengan Kak Ainur atau mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Kak Ainur nih. Kita lagi forum gitu ya, forum perkibahan yang bermanfaat, boleh banget. Gitu. Aku berikan kesempatan sama Kak Kristi. Mungkin tanya apapun deh soal apapun supaya kita juga tahu dari sisi Kak Kristi mungkin nangkepnya apa materinya hari ini gitu. Oke, mungkin mau tanya kalau misalnya udah punya bisnis kayak udah berjalan gitu, bagaimana kayak menjaga supaya bisnis itu bisa tetap berjalan gitu. Karena kan kayak misalnya udah bangun bisnis tapi kan kayak mempertahankan hype-nya itu kan memang kayak susah gitu. Gimana caranya supaya bisa tetap bisnisnya itu bisa tetap di permukaan gitu. Oke, aku coba jawab ya. Soal mempertahankan bisnis itu balik lagi ke tujuan awalnya bikin bisnis sih. Kalau sejauh yang semantik tim ini lakukan adalah kita saling komunikasi kalau ada masalah atau sesuatu yang nggak cocok itu langsung diomongin aja di awal. Jadi kalau di bisnis jangan baper lah intinya. Kalau kamu salah ya akui salah. Kalau kamu ada temenmu yang salah ya ingetin pun ya jangan langsung misal kamu salah, nggak, baik-baik selain ngingetin kamu juga kasih solusi. Sejauh itu yang dilakukan sama tim semantik gitu sih. Kalau masalah itu pasti ada debat-debat kecil, debat-debat gede, bahkan sampai itu pasti ada. Cuman gimana caranya kalian menyelesaikan itu, terus gimana caranya kalian tetap konsisten bangun brand ini, bangun bisnis ini, kayak selalu ngasih sesuatu yang baru, ya semoga ya insya Allah bisnis itu bakal tetap jalan sih. Oke, makasih. Sama-sama, thank you sudah bertanya. Thank you Kak Kristi Cahyadi gitu ya. Jadi mempertahankan bisnis ala Kak Ainur juga seperti itu teman-teman yang ada di sini. Nah karena kita waktunya masih panjang gitu ya, masih ada beberapa menit lagi. Mungkin yang lainnya boleh raise hand, tanya ataupun sharing-sharing sama kita. Karena materi yang disampaikan oleh Kak Ainur sendiri sebenarnya bukan materi yang terlalu kompleks gitu ya Kak Lika. Hanya berdasarkan pengalaman pribadi dan malah inilah yang kita perlukan gitu ya yang ada di sini gitu, sharing-sharing. Iya. Kadang tuh kadang tuh kayak tips aja sih buat teman-teman yang mau ngerjain tugas akhir. Kadang itu ya aku dulu juga ngerasain ini sih. Di awal-awal tiap kita mau maju mikirin aduh enaknya habis ini bawa tugas akhir apa ya. Kalau gini sulit. Enggak sulit sebenarnya. Karena belum dilakukan aja, karena belum dijalanin aja makanya kelihatan sulit. Begitu udah dijalanin ya push. Kerjain aja. Tugas akhir yang bagus itu tugas akhir yang dikerjakan kok, bukan di angan-angan terus. Bener, yang terrealisasikan nggak hanya cuma mimpi belaka gitu ya Kak Ainur. Bener. Nih, kayaknya teman-teman yang di sini juga langsung mikir, wah tugas akhirku mau ngapain nih yang ada di sini gitu ya.
lagi bingung-bingung cari tugas akhir apa, boleh banget nih sharing-sharing ke Kak Ainur. Oke. Mungkin kita tunjuk aja lagi satu lagi ya Kak Alika. Boleh deh Kak Alika yang Boleh, tunjuk. boleh. Aku mau tunjuk Kak siapa ya? Kak Syafira Kidis deh kayaknya. Halo Kak Syafira, apakah ada? Ada. Boleh nih Kak Syafira sharing tentang tugas akhirnya atau mungkin kasih feedback mengenai materi yang telah disampaikan oleh Kak Ainur. Apapun deh, kita gibah yang bermanfaat hari ini. Sebenarnya ini cukup itu ya inspirasi buat aku karena aku tugas akhirnya ada di bidang kerajinan juga. Jadi mulai dari yang Oni Potri sampai yang punyanya Kak Ainur ini itu bermanfaat banget buat aku. Aku jadi kepikiran mau buka studio letter yang kayak, soalnya aku juga lihat banyak banget di drama-drama ada orang kayak bikin studio letter, jadi orang lain bisa bikin barang untuk orang-orang kesayangannya, dan itu belum ada di Tanggulangin, yang dimana Tanggulangin sendiri itu kan tempat ngerajin kulit. Itu aku jadi kayak, atau aku buka ini ya, kayak gitu sih. Jadi feedbacknya baik banget sih buat aku jadi kepikiran banyak hal. Wah, Itu sharing. nah kalau ini keren. Maksudnya kalau kamu udah bisa ngelihat sekitarmu, paling enggak lingkunganmu, ya udah itu aja dimanfaatin, guys. Nggak usah jauh-jauh. Bukan nggak usah ya. Nah, kadang itu kita nggak perlu melihat jauh-jauh. Oh di New York itu ada apa, di situ ada apa. Padahal di sekitarmu sendiri aja ada sesuatu loh, ada nilai yang bisa kamu bawa loh. Kayak gitu sih. Gantungkan kalian anak desain, cara kalian menyampaikannya aja gimana, cara bikin narasinya gimana, cara bikin desainnya gimana, itu aja sebenarnya. Desain adalah kunci, guys. Nggak kata kita, desain is my passion, gambarnya uret-uret. Itu permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan sama desain. Desain is problem solving, guys. Bener banget, desain itu adalah problem solving. Kadang kita untuk menaklukkan hati orang lain juga kita harus bisa mendesain hatinya gitu ya Kak Alika. Bener banget. Bener banget nih, desain penting banget ternyata Kak Alika. Oke, thank you ya Kak Syafira Kidi sudah mau sharing. Ternyata ini bermanfaat banget buat teman-teman yang ada di sini gitu kan, melaksanakan tugas akhir mereka dan sebagainya. Dan tentunya akan menjadi inspirasi kita ya Kak Alika, walaupun kita berbeda jurusan, tapi ini sangat memiliki insight yang sangat bagus untuk kita gitu ya, bahwa semuanya itu bisa dimulai dari hal-hal kecil dan hal-hal di sekitar kita. Yang penting kita ada kemauan gitu ya Kak Ainur ya. Benar. Yang penting mau dulu nemuin apa sih, dipikirin benar-benar. Itu guys. Oke, benar. Nah, mungkin satu lagi nih Kak Alika, boleh satu lagi untuk menutup pertanyaan dan sharing-sharing kita pada siang hari ini. Mungkin bisa ditunjuk salah satu karena tidak ada pertanyaan di chat Zoom. Mungkin kita langsung tunjuk aja supaya mereka bisa. Boleh aku request satu terakhir ya? Boleh. Silakan. Ini mungkin Hubaib Ansarullah. Ada nggak dia? Oh ini ada. Halo, sudah on mic Halo. Oke, boleh langsung sharing. Gimana? Mungkin apa yang didapat pada hari ini, atau mungkin ada hal-hal yang ditanyakan dan di-sharingkan sama Kak Ainur, boleh banget, atau mau sambat gitu ya, mau curhat-curhat soal tugas akhirnya, boleh banget, konsultasi juga ke Ainur juga boleh, silahkan. Kita mode bebas di sini, kita ngobrol aja selama konteksnya masih Design Week ya, guys. Ya. Mungkin bisa minta wejangan buat yang mau menghadapi TA ini, Gus Ainur itu. Pesan apa yang bisa saya terapkan nantinya? Apa ini? Dibuat untuk mengerjakan TA? Apa gimana? Iya, betul sekali. TA yang bagus itu TA yang dikerjakan.
jangan diangan-angan. Gitu. Cuma kalau TA, aku apa yang gawe ini, aku mau bikin ini, bikin itu. Nanti gak dikerjakan ya sama aja bohong. Itu baik. Semoga membantu. Semangat. Ya, nggak salah juga sih. Ya benar sih sebenarnya TA yang Bener bagus kan? hanya yang dikerjakan dan tidak dianggurin. Ya benar Nah, sih. kalau Tapi kadang tuh gini loh, kadang kan kita orientasinya langsung nilai tuh, langsung hasil. Nanti kalau gini hasilnya gini, nanti nilaiku jelek, IP ku jelek. Ya, kamu aja belum mengerjakan, kamu belum tahu alur prosesnya, kok udah tiba-tiba ujuk-ujuk udah mikir ke sana, just kerjakan dulu aja, nanti di tengah jalan gimana hasilnya ya udah, ya hasilnya sesuai kok sama apa yang sudah kamu zaman sama prosesmu gitu. Dan ini yang alhamdulillah penting hasil dilakoni dulu ya. yang penting dilakoni sih. Hasil tidak akan mengkhianati proses gitu kata lainnya. Benar. Jadi banyak kata-kata bijak ya hari ini. Enggak iya. Kata-kata bijak untuk mewejangi teman-teman yang mau tugas akhir ini Kak Ainur. Ayo itu ampuh loh guys, bener itu ampuh. Maksudnya itu beneran kejadian di aku terutama. Ya udah kerjain aja. Nggak peduli, bukan nggak peduli, nggak usah mikirin sing langsung nanti nilaiku gini nanti, ya nggak usah, udah kerjain aja sesuai briefnya kayak gimana, ya udah kerjain aja. Misal kamu baru nyampe B, ya udah ya jangan mikirin C, B itu dikerjain dulu, setelah B selesai C, D, E, F, G gitu. Udah nanti lah kelar sendiri tiba-tiba di Z. Terus hasilnya ya hasil menyesuaikan apa prosesmu. Itu pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi sendiri. Tiba-tiba nanti belum dikerjakan gitu, kayak udah dikerjakan, tiba-tiba aku melot gitu ya Kak Ainur. Langsung. Alhamdulillah, amin gitu ya. Amin banget. Nah karena udah menuju sampai akhir nih Kak Alika, mungkin kita ada pertanyaan lagi terakhir, mungkin ada teman-teman yang mau tanya dulu. Aku kasih kesempatan satu lagi. Mungkin minta ujangan gimana cara menjaga kesehatan mental ketika tugas akhir gitu kan. Biasanya kan stres kan suka kalau orang lagi ngerjain TA gitu. Benar. Mungkin nih dari Kak Ainur sendiri, wejangan apa untuk bisa mengembalikan mental yang breakdance ini ketika mengerjakan tugas akhir gitu. Kira-kira wejangan apa yang boleh ngundang Oni enggak? Jadi tahu nih dari sudut pandang cowok sama sudut pandang cewek kalau stres itu gimana ngerjain TA. Boleh banget. Kak Leoni, halo nih. Gimana nih cara mengatasi mental breakdance? Halo. Gimana? Inung duluan kali. Soalnya Inung dan aku ini adalah salah satu penggemar mental breakdance memang. Gimana kalau dari Inung sendiri gimana? Ya, kayak nggak bisa ngasih saran. Soalnya yang tahu ya kalian sendiri. Tapi kalau yang tak lakukan, kalau waktu lagi stres ngerjain, yang tak lakukan waktu itu aku keluar entah kemana, entah cuma sekedar sepedaan atau vespaan keliling Tuban atau keliling Jogja. Waktu itu aku kan sempat 3 bulan juga di Jogja. Terus ya udah hal-hal kayak gitu sih yang buat aku ngilangin stres. Atau kalau nggak gitu ngobrol guys, itu penting banget. Kalau kamu ada masalah atau apa, jangan dipendam sendiri. Kalau ada temanmu yang kamu percaya buat dengerin ceritamu, ya udah ngobrol aja sama dia. Itu sih. Itu ampuh banget ngilangin stres. Seenggaknya itu yang pernah lakukan. Kalau aku yang pasti yang pertama aku nangis. Aku nangis dulu di Twitter. Oh ya, Twitter juga. Nge-tweet di Twitter. Benar. Jadi kalau misalnya memang stres ya stop dulu, nggak usah terlalu maksa. Ya kalau misalnya mau nangis aja, tapi tetap reach ke orang ya, kayak halo mau ngomong bisa nggak? Itu aku biasanya kayak gitu. Bahkan aku juga sering sering nanya-nanya sama Inung juga, sama teman-temanku juga, dosen juga. Terus kalau misalnya memang ada kesempatan keluar ya keluar aja, ngafe. Kalau misalnya malu ya gitu.
Di Twitter sih. Enggak. Kita Cuma nge-tweet doang. cuma nge-tweet kayak ya hari ini Ya. gini-gini aja. Ya, gitu. Gak apa-apa, itu semua tetap manusiawi kok. Pasrah aja udah. Yang penting benar kata Inung, tetap dikerjain. Mau segimana hasilnya, kalau memang jelek, ya udah, gak apa-apa. Kan itu kan Kalau hasil. dikejar deadline mau kamu sampai nangis pun kalau bisa ngerjain tanganmu Kerjain aja, putus gak ya udah apa-apa. kerjain aja. Gak apa-apa. Aku bahkan waktu itu juga sambil bikin playlist juga, lagu-lagu di Spotify gitu, lagu-lagu dangdut, lagu apa gitu, semua aku jadiin satu, sambil kerjain, sambil nangis, gak apa-apa. Tapi selesai gitu. Benar. Gitu deh. Itu sih. Gitu ya. Yang penting dikerjain aja, jangan tiba-tiba nangis terus bunuh diri terus nggak dikerjain gitu ya. Oh, jangan. Jangan dong. Jangan, nggak selesai tugas akhirnya. Gitu ya teman-teman, itu adalah tips dari Kak Ainur dan juga Kak Leonie. Kalau ada tugas-tugas dikerjain saja sebisanya. Nanti hasil tidak akan mengkhianati proses. Kayak gitu ya. Dari Kak Alika tuh tetap dikerjain walaupun mengkis-mengkis. Iya, benar banget. Benar banget. Kadang ada orang bikin TA tetap ini ya, tangannya gerak sambil selesai. Iya. Bener. Atau dengerin lagu yang kalian suka, atau kalian misal punya lagu yang lagu itu bisa bangun mood kalian, ya udah itu dengerin berulang-ulang. Ya wis, Jangan lupa banyak minum juga. Minum air putih. Guys. Air putih ya. Jangan minum yang lain. Oke, itu sih seenggaknya yang dilakukan kemarin. Alhamdulillah lancar kayaknya. Iya, puji Tuhan kita semua lancar. Apa pokoknya kalau misalnya ada rasa susah, tanya sama orang, tanya sama siapa, orang pasti bakal jawab. Kalau dia nggak jawab, ya udah cari lagi. Oh ya, satu lagi kan kalian punya dosen PA tuh. Nah, kalian juga bisa cerita ke dosen PA-nya masing-masing kalau misalnya ada satu masalah, "Bu, aku bingung nih, ini desainku gini, baiknya gimana?" Atau kalau misalkan pun harus masalah pribadi, ya nggak masalah. Diceritain aja ke dosen PA-nya. Nah, nanti pasti dapat solusi gimana baiknya. Pokoknya dosen itu pasti nganggap kalian juga kayak nggak cuman kayak anak didik, tapi benar-benar yang kayak gimana ya? Kita tuh semua tuh jadi satu tuh kayak keluarga gitu loh. Jangan pernah mikir kayak, aku cuman sebatas mahasiswa-mahasiswi terus kayak merasa dikucilkan atau apa tuh, jangan pernah mikir kayak gitu. Pasti semua orang tuh bakal nganggap kalian tuh ada value-nya kok gitu loh. Mantap. Jangan pernah berkecil hati. Oh iya, mungkin ini mau ngingetin juga buat teman-teman, habis ini kuliahnya offline ya? Halo. Iya. Bulan November kalau wacana offline ya. Oh iya, kalian juga apa namanya, bisa kalau mau tahu ada apa sih produk semantik, atau mau overview atau mau tahu cerita singkat soal semantik, kalian bisa ke lantai berapa ya sekarang VCD? Lantainya baru 17. Iya kan, kalau aku dulu di lantai 5. Nah, di situ ada showcase-nya semantik 17 Pak Randy. Terima kasih Pak Randy. Ya itu di lantai 17 ada showcase-nya semantik, sama Omnipotri juga ada di situ. Kalau kalian terus juga ada project tugas akhirnya teman-teman yang lain. Kalau kalian mau tahu, di situ ada. Main aja ke lantai 17. Gitu guys. Iya benar. Main-main, lihat-lihat, tapi jangan dibawa pulang gitu ya. Nah, kalau mau dibawa pulang, kalian langsung beli produknya. Langsung aja gitu ya. Ada. Totalannya muncul nanti, tenang aja. Pun kalau kalian nggak beli, kalian bisa dapat sesuatu kok kalau scroll Instagramnya semantik. Instagramnya semantik ini loh, sangat estetik. Barusan stalking soalnya. Waduh, thank you.
Itu sih. Oke, nah karena kita mungkin Kak Alika bisa handle dulu. Oke, kita setelah ini akan ada apa? Kita udah menuju ke penghujung acara pada siang hari ini. Dan kita akan foto bareng dulu. Aku mau ngucapin dulu terima kasih Kak Ainur Ridho yang sudah mau sharing-sharing tentang semantik. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu gambaran gitu ya sama teman-teman. Dan wejangan-wejangan ini semoga bisa direalisasikan. Kalau tugas jangan hanya diangan-angan tapi dilaksanakan. Gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri pada acara siang hari ini, kita foto dulu nih bersama-sama semua pembicara, Bapak Ibu dosen, dan juga para teman-teman VCD yang ada di sini. Yuk, kita on cam dulu yuk semuanya untuk yang terakhir kita di day 1 kali ini. Ya, saya bantu untuk fotonya. Tolong on cam dulu teman-teman. Oke, silakan on cam dulu teman-teman karena kita setelah ini sudah akan selesai acaranya. Jadi di ujung acara kita akan mengabadikan momen bersama pembicara-pembicara yang hebat pada siang hari ini. Oke, saya mulai dari halaman 1 dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman 2, tahan. 1, 2, 3. Oke, halaman 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau ngucapin juga terima kasih kepada partner MC aku yang hari ini ada Alika, ada Bu Monika juga, ada Fikri yang sudah membantu untuk membawa acara pada siang hari ini. Nah, aku juga mau info ini Kak Alika, kira-kira setelah ini ataupun minggu depan juga masih akan ada apa aja nih Kak Alika? Jangan lupa di minggu depan kita tetap ada Design Week yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2021. Dan pembicaranya nggak kalah keren juga dong dengan yang hari ini. Jadi jangan lupa ya minggu depan ikut Design Week kedua. Oke, benar banget. Dan aku mewakili teman-teman yang juga panitia yang ada di sini mengucapkan terima kasih untuk dosen-dosen dan juga mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa membawa manfaat lebih dan insight yang positif untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Design Week minggu depan. Thank you. Thank you semuanya. Thank you Kak. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak. Kak Leoni, thank you. Thank you. Bye-bye. Have a great day. Happy weekend, guys. Thank you semua. Thank you para pembicara. Ainur, Leoni. Pak, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Pamit dulu. Ya, saya juga pamit dulu teman-teman. Thank you. Thank you semuanya.